Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Insyaallah perlu diketahui oleh para santri, kita 1 bulan ke depan, bulan Rajab ini, dengan niat menyambut momentum Isra dan Mi'raj baginda Nabi, kita akan berikhtiar menghatamkan kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, sehingga pemahaman kita terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini semakin baik, semakin terbimbing mengikuti ilmunya para ulama. Tidak hanya mendengarkan cerita, dongeng, tetapi belajar memahami pelajaran hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Yang tidak kalah pentingnya niat kita adalah tabarrukan kepada ilmu dan keberkahan Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki melalui kitab beliau. Salah satu keistimewaan Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau tidak akan menerbitkan kitabnya kecuali sudah mendapatkan bisyarah, berita gembira, atau isyarah, petunjuk melalui seseorang yang soleh, atau mimpi yang baik, atau bahkan yaqadatan secara langsung. Ini keistimewaan beliau. Jadi ketika buku ini diterbitkan, kitab ini diterbitkan, kita husnudzan bahwa ini adalah sudah mendapatkan restu, bukan hanya keinginan penulis, di mana hari ini banyak orang menulis buku atas dasar keinginan pribadinya, bahkan kecenderungan hawa nafsunya. Tetapi ketika orang yang arif billah, orang yang alim allamah, terbimbing oleh hidayah taufik Allah, menulisnya dibimbing, menerbitkannya menunggu petunjuk sehingga diterima oleh masyarakat luas. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabih Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari sa'iris salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi ikhtarahu abdahu Muhammadan lirrisalati. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi ialah milik Allah, untuk Allah. Alladzi dzat, ikhtara yang memilih, siapa alladzi dzat Allah, abdahu kepada hambanya, Muhammadan. Yang dimaksud dengan hamba di sini nyatanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
badal atau tamyiz, lirrisalati, untuk risalah, pesan agama, wa khassahu mufaji'atan 'alal buraqi bil isra, wa khassahu, dan memberikan keistimewaan siapa alladzi, Allah Subhanahu wa taala, hu, kepada abdahu Muhammadan, kepada hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufaja'atan, padahal mufaja'ah, kejutan. Apa keistimewaannya? Alal buraq, menunggangi al buraq bil isra, dengan perjalanan di waktu malam. Al isra, perjalanan di waktu malam. Dan ini sudah menjadi tertentu kepada perjalanan Nabi. Tidak semua perjalanan malam dimaksud dengan kata Isra, ya. Tapi al-Isra yang sudah ma'ruf indal ummah al-Muhammadiyah adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Wa arraja bihi, dan menaikkan siapa alladzi, Allah, bihi, terhadap Nabi Muhammad, ala ma'arijil kamal, naik ke atas tangga-tangga kesempurnaan. Ini menunjukkan bahwa tangga yang dilalui Nabi, jalan berupa tangga ke langit, tangga gaib, tangga yang tidak kemudian bisa digambarkan secara gambaran akal manusia umumnya, ya. Ini tangga khusus, ya. Diumpamakan atau diisyarahkan sebagai tangga derajat Nabi ila samawatil ula, tangga itu menuju langit-langit tertinggi. Maka pertemuan Nabi di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dengan setiap Nabi yang menghuninya menunjukkan naiknya derajat beliau di setiap ketinggian itu. Liyuriyahu, agar supaya memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala hu, kepada abdahu itu, min ayati rabbih, dari tanda-tanda Tuhannya, al-kubra, yang agung, ila sidratil muntaha, mencapai sidratil muntaha. Ya, kalau diartikan secara bahasa, sidrah itu ya semacam pohon yang misterius, tertinggi. Bagaimana kemudian akarnya dari langit ke-6 atau ke-7 tembus ke arsy, misalkan keterangannya seperti itu. Atau di sini dijelaskan allati yantahi ilaiha, sidratil muntaha itu adalah sesuatu allati yantahi, yang sampai, ilaiha, sampai tuntas, ya. Yantahi ini sampai tuntas, selesai, ilaiha, kepada sidratil muntaha, ilmu kulli nabiyyin mursalin. Apa yang sampai tuntas ke sidratil muntaha? Setiap ilmu para nabi yang diutus, wa malakin muqarrabin, dan setiap malaikat yang dekat kepada Allah. Jadi ilmunya para nabi, ilmunya para malaikat habis, tuntas, selesai di sidratil muntaha. Di atas sidratil muntaha sudah tidak ada yang tahu dari kalangan nabi dan rasul, atau dari kalangan malaikat sekalipun. Maka ketika Nabi menembus sidratil muntaha, ini menunjukkan bahwa ilmunya Nabi di atas ilmu para rasul, di atas ilmunya para malaikat sekalipun. Maka ketika Nabi itu insan kamil, seluruhnya kamil, jasadnya kamil, kekuatan fisiknya kamil, zahir batinnya kamil, akal Nabi kamil. Begitu juga ilmunya Nabi, ilmu Nabi kamil, sempurna.
Wa indaha, dan di samping atau di dekat sidrah itu jannatul ma'wa, adapun surga tempat al-ma'wa, berlindung. Jadi surga saja sudah misterius ya, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dilintasi oleh perasaan, pikiran, atau lintasan perasaan. Meskipun manusia berupaya mengimajinasi surga, itu bukan surga. Meskipun manusia mencoba merasakan bagaimana fasilitas nikmat surga, belum bisa menggambarkan kenikmatan yang sesungguhnya. Ini dalam kata lain ya, perangkat manusia berupa akal, pikiran, berupa perasaan, yang di situ adalah wadahnya ilmu. Di dalam batin manusia, di dalam dada manusia ada ilmu. Ilmu manusia ini tidak mencapai hakikat surga. Nah, sedangkan Sidratul Muntaha di sampingnya surga. Itulah mengapa tadi dijelaskan ilmunya para rasul dan para malaikat habis selesai di tingkatan Sidratul Muntaha. Dan Nabi sudah melewatinya. Nabi sudah pernah masuk surga, melihat-lihat situasi surga. Bahkan hal yang mungkin tidak terduga dan dianggap sesuatu yang terasa kurang penting, tetapi itu sebenarnya ada hikmah yang sangat besar. Nabi sampai pernah mendengar bunyi trompa atau alas kaki Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga Nabi penasaran apa yang membuat hal itu terjadi, di mana peristiwa terdengarnya suara trompa atau alas kaki Sayyidina Bilal menunjukkan bahwa pemiliknya akan masuk surga. Suara langkah kakinya saja sudah kedengaran, pemilik suara langkah kaki itu ya pasti akan masuk surga. Ini bisyarah pada Sayyidina Bilal, beliau akan masuk surga. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Saya tidak tahu ya Rasulullah, amalan apa yang diterima oleh Allah, tetapi saya punya amalan yang istiqomah tidak pernah ditinggal. Apa itu? Setelah berwudu, salat sunnah ba'diyatal wudu. Ini ya. Jadi kalau ingin mengikuti jejak langkah Sayyidina Bilal dan ada harapan masuk surga, bahkan suara langkah kakinya sudah kedengaran di surga, biasakan, rutinkan setiap selesai wudu salat sunnah ba'diyatal wudu. Ila mustawa, sampai ke mustawa. Ini di atasnya Sidratul Muntaha. Kalau Sidratul Muntaha itu batas, semua ilmunya Nabi sampai di sana, Nabi naik ke atasnya lagi mustawa. Maka ini berarti Nabi dengan segala hakikat Nabi, ilmu Nabi, fisik, rohani Nabi, ya, zahir, batin Nabi berada di atas rata-rata seluruh alam semesta, bahkan ilmu Rasul dan ilmu para malaikat. Mustawa di atasnya ya. Kalau kita melihat atap ya, pandangan mata kita sampai kepada atap. Di atas atap ini sudah tidak kelihatan genteng, kemudian kubah di atasnya, ada sesuatu apa di puncak teratas musalla ini, kita tidak tahu. Pandangan mata kita dengan batas keilmuan adalah atap ini, asbes atau eternit. Tetapi ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat sesuatu di atasnya, maka orang ini istimewa di atas rata-rata seluruh makhluk lainnya. Nabi di atas Sidratil Muntaha sampai ke mustawa. Sami'a fihi, mendengar. Siapa Nabi atau abdahu itu? Fihi di mustawa, sarifal aqlam, bunyi pena makhluk terbesar
setelah Arsy, setelah Al-Kursi, ada namanya Al-Qalam. Ini yang abadi, dibikin abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak rusak ketika hari kiamat nanti. Ketika tanda-tanda kiamat Al-Kubra, hancurnya alam semesta, ada 8 makhluk yang tidak hancur, diantaranya adalah Al-Qalam. Bunyi pena. Ya, kalau sharif ini ketika digunakan shariful asnan, gemertak gigi. Tapi kalau shariful aqlam, bunyi goresan pena. Kalau seseorang menulis ya, di kertas, itu ketika didengarkan ada suara gesekan sentuhan ujung pen dengan kertas ya. Apalagi pena di zaman dahulu identik dengan bahan dari bambu, dari al-qalam yang dibikin dari kayu atau bahan tertentu, sehingga ketika dituliskan khat di sana di atas kertas ada suara deritan atau suara gesekan pena. Nah, kalau gigi sharif al-asnan, gemertaknya ya. Ketika gigi dengan gigi digesekkan, terdengar suara gerakan. Nah, ini sharifal aqlam, suara kalau kita bahasakan gemertak, gemertaknya pena. Tapi kalau kita maksud di sini adalah suara pena yang khas, itu adalah hasil dari gesekan pena di atas kertas. Tempat menulisnya apa? Lauhil mahfuz. Bima jara, terhadap apa yang terjadi, tsumma yajri, kemudian akan terjadi. Jadi sudah dirancang skenario seluruh peristiwa di alam semesta ini, rancangannya sudah ada di sana skenarionya. Kemudian pasti akan terjadi. Wa tajalla lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam birru'yah, dan menampakkan, memperlihatkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birru'yah, dengan melihat langsung. Wa najahu, dan memanggil Allah kepada abdahu Nabi Muhammad fi maqamil mukafahati bil khitab, pada maqam al-mukafahah, pemenuhan hak ya, bil khitab, dengan diajak berbicara, mukhatabah langsung. Dan ini hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Sulit dijawab. Kenapa? Ilmunya manusia, ilmunya para rasul, ilmunya para malaikat hanya sampai di Sidratil Muntaha, sementara Nabi di atas itu. Bagaimana kita akan membahasnya sementara ilmu kita sudah habis di sana? Dan mempertanyakan kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ini dikhawatirkan membuat seseorang bisa terpeleset pada kesesatan ya. Ma khatara fi balik fallahu ghairu dzalik ya. Sesuatu yang terlintas dalam benak manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisa dirasakan dan digambarkan hakikatnya kan. Boleh jadi ya, orang-orang yang tersesat jalan sehingga menyembah bebatuan, menyembah pohonan, berhala, menyembah satu bentuk Tuhan-Tuhan yang lain yang diberi nama-nama dengan sesuai keyakinannya. Itu adalah kedangkalan mereka dan kebodohan mereka, tetapi memaksakan diri untuk memahami dan mengetahui Rabbul Alamin, pencipta alam, lalu digambar. Mungkin seperti ini gambar Tuhan. Terjadilah kesesatan. Mengapa? Karena manusia dengan perangkat tubuhnya dan akalnya, pengetahuannya, tidak akan pernah bisa mengetahui hakikat Rabbul Alamin. Lalu bagaimana kita ingin tahu Allah Subhanahu wa taala? Sudah diberikan cara lain, perangkat khusus yang bisa diindra oleh manusia. Apa itu? Alam semesta.
Ketika ada ciptaan, maka pasti ada pencipta. Wa anasha wahsyatahu, dan menenangkan Allah Subhanahu wa taala wahsyatahu, kepada kegelisahan abdahu, hambanya Nabi Muhammad. Gelisah di sini bukan gelisah yang negatif ya. Nabi gelisah karena peristiwa yang pertama kali dahsyat, mengejutkan. Wa askana khasyatahu, dan menenangkan Allah Subhanahu wa taala khasyatahu, kepada rasa takutnya. Bukan takut seperti takutnya manusia kepada hal yang ditakuti, takut kepada hantu, binatang buas, bukan seperti itu. Tetapi ketakutan di sini bagaimana seseorang ketika merasakan haibah, kewibawaan kan. Kita sudah bisa merasakannya. Seorang murid merindukan sosok gurunya, murabbi ruhnya. Ya, bagaimana seumpamanya santri Sukoharjo rindu bertemu dengan Kiai Samsul Arifin, tiba-tiba ditakdirkan bertemu dalam mimpi. Dia akan merasakan ketakutan yang dahsyat karena wibawanya, tapi rindu ingin menatapnya. Nah, takut semacam ini bisa menjadi modal untuk menggambarkan rasa takutnya seorang nabi kepada Rabbul Alamin. Bukan takut-takut seperti anak kecil takut pada hantu, baung, jin dan semacamnya. Fitilkal awalimil ulwiyah, pada alam yang tinggi tersebut, mulai dari langit pertama sampai ke 7 sampai Sidratil Muntaha, di atas mustawa itu ada raf-raf ya. Fa'alqa alaihi ma'alqa, maka melontarkan Allah Subhanahu wa taala atas nabi apa yang Allah lontarkan. Di sini adalah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Wa auha ilaihi ma auha, dan mewahyukan Allah kepada nabi abdahu ya, Nabi Muhammad, ma sesuatu auha yang Allah wahyukan. Termasuk di antara wahyunya Allah pada peristiwa Isra Mi'raj itu, di atas mustawa itu adalah perintah salat. Yang pertama berapa? 50 waktu. Lalu berkat jasa Nabi Musa, Nabi diminta untuk mengajukan dispensasi. Setelah berulang kali, maka sampailah pada 5 waktu sholat saja. Berarti Nabi Musa punya andil meringankan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya sehingga Nabi Musa ikut andil meringankan syariat Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa ketika mengetahui informasi akan ada Nabi akhir zaman dengan jumlah umat yang sangat banyak, Nabi Musa rindu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk pengakuan. Jadi Nabi Muhammad dirindukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan Nabi Isa akan benar-benar pada saatnya nanti menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Beruntunglah kita, ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan kiai, bukan siapa-siapa, lahir ya brojol dari ibu kita ya, dalam keadaan mutanajjis, semua sudah berdarah. Siapa yang tidak lahir dalam keadaan penuh darah wilada itu? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kita hina, dicipta dari sesuatu yang hina, melewati tempat yang hina 2 kali ya. Dari saluran kemih seorang ayah dan dari saluran kemaluan seorang ibu. Lalu sombong ketika dewasa, kaya raya, punya pengaruh. Ingat bahwa Anda, wahai orang yang penuh dengan kebanggaan atas dirinya, Anda terlahir dari 2 tempat yang hina, bahkan dari bahan yang hina. Nah, disinilah kemudian diangkat derajat seorang manusia ke tempat yang tertinggi secara maknawi, bahkan secara fisik ya, ketika dia mampu menjalani ketaatan.
perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dianugerahi patuh taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi setelah mendapatkan wahyu, wa 'allamahu ma 'allama, dan mengajarkan siapa Allahu kepada Nabi Muhammad abdahu itu ma 'allama, sesuatu yang Allah ajarkan, wa afhama ma afhama, dan memberikan pemahaman Nabi kepada memberi pemahaman Allah kepada Nabi ma sesuatu afhama yang memberikan pemahaman Allah, wa arahu, dan memperlihatkan Allahu kepada Nabi minal ayatil mulkiyah atau malakiyah, berupa ayat-ayat tanda-tanda al-malakiyah wal malakutiyah. Ini alam tertinggi, alam malakiyah dan malakutiyah, dimensi alam malaikat, ad-dallati ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan alam malaikat itu, dimensi alam tertinggi itu, kepada kemaha tunggalan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali 'azamati, dan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-jabarutiyah, jabarut ya, sesuatu yang agung. Wa ajaibi qudratihi ar-rabbaniyah, dan keajaiban kuasa Allah ar-rabbaniyah, yang bersifat rabbaniyah, ketuhanan. Tuhan dalam makna yang maha mengatur alam semesta. Wa jalili hikmatihi, dan keagungan atau kemuliaan hikmahnya, as-samadiyah. Samadiyah di sini yang tidak butuh kepada siapapun apapun, bahkan seluruhnya butuh pada Allah. Ini as-samadaniyah. Ya. Fa subhanahu, maha suci Allah, min ilahin, dari Tuhan yang lain, ya'lamus sirra wan najwa, yang mengetahui Allah as-sirra wan najwa, kepada sesuatu yang rahasia, wan najwa, dan yang dibisikkan, bisikan-bisikan Allah tahu ya. Bal mahu adaq wa akhfa, dan bahkan ya, bal bahkan ma sesuatu, huwa yang adapun ma itu, adaq lebih halus, lebih lembut, wa akhfa, dan lebih samar. Allah tahu. Yudriku dabibal namlatis sauda, mengetahui siapa Allah, dabib, merayapnya an-namlah, semut, as-sauda, yang hitam, fil lailatil dhalma, pada malam yang hitam gulita, ala sakhratis samma, di atas batu besar yang keras. Biasanya pandangan manusia ketika gelap gulita sudah tidak bisa, kehilangan objek untuk bisa melihat ya. Mata kita ini bisa melihat objek pandangan ketika ada cahaya. Pada saat gelap gulita sudah tidak bisa mengobjek sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada panca indera seperti manusia ya. Maha sempurna Allah. Mukhalafatul lil hawadits, laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupakan dengan sesuatu pun. Maka ilmunya Allah jauh di atas segala-galanya. Kalau ilmunya makhluk bagaikan setetes air, sementara keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan samudra. Yang andaikan pepohonan di seluruh jagat raya ini dijadikan pena atau dijadikan kertas ya, untuk menuliskan ilmunya Allah, berkali-kali pepohonan ini dijadikan pena ataupun kertas ya, habis, dicipta lagi, habis, sampai berulang kali, tidak akan selesai mencatat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallahul muqaddas, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah al-muqaddas, yang maha suci. Anintiba'is suwari, dari bertabiat as-suwar, gambar-gambar, wal alwan, dan warna-warna, fi dzatihi, pada zatnya Allah. Al-munazzahi, yang tersucikan, anis syariki, dari sekutu, lahu, baginya. Sekutu bagi Allah ya, Allah maha suci dari sekutu. Fi sifati, pada sifatnya, wa masnu'ati, pada ciptaannya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa baginda kami Nabi Muhammad abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan
utusannya, alladzi rafa'a qadrahu, yang telah mengangkat Allah kepada kadar ukuran Nabi, falam tutawiluhu sama, maka tidak bisa melampaui batas kepada Nabi Muhammad itu samaun, tempat yang tertinggi sekalipun. Jadi tidak ada batasnya Nabi. Kalau kita masih ada atap ya. Tapi ketinggian baginda Nabi Muhammad SAW, derajatnya tidak bisa dibatasi oleh ruang waktu ataupun makna tertentu, tak terhingga. Jadi Nabi Muhammad ini sosok yang tak terhingga dalam kapasitas kemanusiaannya sebagai makhluk, maqamul makhluk bukan maqamul khaliq ya. Wala raqa ruqiyata ahadun minal anbiya, dan tidaklah naik meningkat ruqiyata, tingkatan ruqiyahu, tingkatan Nabi ya. Ahadun, siapa seorang pun, minal anbiya, dari para nabi. Tidak ada satupun nabi yang mencapai derajat Nabi Muhammad SAW. Kaifa, bagaimana? Waqad uhdiru, dan sungguh telah dihadirkan mereka para anbiya yang lain itu lahu, untuk Nabi. Didatangkan ruhnya para nabi yang lain untuk menyambut Nabi Muhammad. Di mana? Fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Wa qaddamahu Jibril, dan mempersilahkan ke depan kepada Nabi Jibrilu, siapa? Malaikat Jibril alaihim, di depan mereka para nabi yang lain. Malaikat Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk maju ke depan ya. Di depannya siapa? Para nabi yang lain. Fa'ammahum, maka menjadi imam Nabi Muhammad ya, kepada mereka para nabi yang lain, fi mahallatihim, tempat mereka itu. Ini menunjukkan posisi Nabi secara zahir dan batin, secara maknawi dan hakiki, bahwa beliau Nabi Muhammad terdepan, sayyidul anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, qaidul ghurril muhajjalin. Wa auqafahu, dan mendiamkan Allah atau malaikat Jibril kepada Nabi ala amakinihim, pada tempat-tempat mereka, fis samawati, di beberapa langit. Bertemu Nabi Adam di langit pertama, padahal ini makomnya Nabi Adam, ternyata dilampaui oleh Nabi Muhammad, naik ke langit yang kedua, ketemu Nabi siapa? Langit kedua ada dua Nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dilampaui lagi tempat Nabi Isa dan Nabi Yahya, bertemu Nabi Yusuf di langit yang ketiga, terus yang keempat ya, sampai tempat yang tertinggi. Wa maqamatihim, dan kedudukan mereka, tidak hanya tempat ruhnya para nabi, tetapi makomnya para nabi. Liyadulla dzalika, untuk menunjukkan Allah dzalika, kepada hal tersebut, ala annahu, bahwasanya Nabi Muhammad ar-raisul a'zam, adalah pemimpin agung, wal imamul muqaddamul aqdam, dan imam yang terdepan, paling depan. Wa syahida lahu subhanahu, dan menyaksikan untuk Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, bi annahul hadi fi ilmihi, bahwa Nabi Muhammad adalah petunjuk dalam ilmunya. War-rasyid, dan yang cerdik bijaksana, ar-rasyid, yang berakal cerdas, fi amalihi, dalam amal perbuatannya. Jadi perbuatannya sesuai dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Wa nazzahu nutqahu, dan mensucikan Allah kepada Nabi nutqahu, ucapannya, anil hawa wal hawan, dari hawa nafsu dan kehinaan, tidak pernah berkata kotor, bercaci maki atau mencela. Nabi suci lisan beliau dari mencela. Wa fuadahu, dan mensucikan hatinya, an takdzibi basarihi, dari mendustakan penglihatannya. Apa yang dilihat oleh penglihatan mata Nabi itu sesuai dengan kondisi hati Nabi. Wa basarahu aniz zair, dan memperlihatkan Nabi aniz zair, tentang penyimpangan, wa tughyan, dan kelaliman.
diarahkan ya, mana yang jalan menyimpang dan kelaliman itu, sehingga terhindar dari hal tersebut. Orang kalau tersesat jalan lalu menemukan jalan keluar, basarahu, diperlihatkan kan begitu. Maka ketika orang sesat jalan di tengah hutan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan. Maka tiba-tiba ada isyarah semacam bisikan untuk melalui jalan ini, semak belukar ini. Kalau tidak bisa berhari-hari, bahkan bisa mati di tengah hutan belantara. Fasyahada maqama rabbih, maka melihat menyaksikan Nabi kepada maqam Tuhannya, fi maqamil qurbil wal ubudiyah, pada maqam kedekatan dan kehambaan. Wala qassara an kasfi haqiqatil amri, dan tidak mengurangi Allah dari menyingkap hakikat perkara, wa talaqqi ma yulaqqa ilaihi, dan menerima transfer sesuatu yang diterimakan ilahi kepadanya, minal juz'iyyati wal kulliyah, dari segala hal yang parsial dan global, seluruhnya yang sangat terperinci, detail, sampai yang secara umum, global, general, Nabi diberikan semuanya pemahaman tentang alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ulil hidayati wat tamkin, pemilik hidayah dan kekokohan. Wa ashabit tayyibin. Ya. Semoga Allah menganugerahi salawat dan salam atas Nabi dan keluarganya, keluarga Nabi yang memperoleh hidayah dan kekokohan, para sahabat Nabi yang baik, yang suci, at-tahirin, al-hamilin a'ba'al warathatil Muhammadiyah, yang hamilin, memakai atau mengenakan mantel jubah warisan al-Muhammadiyah, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzabina, yang membela anid dinil qawim, membela agama yang kuat kokoh, bikulli saqilin muhannad, dengan pedang mengkilap muhannad, made in India. Maksudnya apa? Di zaman itu pedang terbaik adalah buatan India. Fanasaru wafazu, maka membela, wafazu, dan beruntung, menang mereka para sahabat Nabi, fi daril khuld, di negeri abadi, bil maqamatil aliyati, dengan makam yang tinggi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah, la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.